Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Fakih Alamsyah dan Nama saya Lydia Haldianti. di sini saya akan menjelaskan tentang NAT atau fungsinya. Dan yang pertama, NAT adalah Network Address Translation. Adalah sebuah metode yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengubah alamat IP paket data yang melewatkan perangkat jaringan seperti router atau firewall. Tujuannya adalah dari NAT untuk memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal dan mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik. Coba gak dia mon? Lagi nggak video kok? Oh, Direkam? udah. Oh iya, maaf. Jenis-jenis NAT yaitu pertama ada statis NAT, dynamic NAT, PAT atau NAT overload. Static NAT menghubungkan satu alamat IP privat dengan satu alamat IP publik secara tetap. Dynamic NAT alamat privat yang diterjemahkan ke salah satu dari sekumpulan IP publik yang tersedia secara dinamis. NAT overload, banyaknya alamat IP privat diterjemahkan ke satu alamat IP publik menggunakan nomor port. Oke. Dan keuntungan NAT adalah menghemat penggunaan alamat IP publik, meningkatkan keamanan, memungkinkan fleksibilitas pengaturan jaringan internal. Kekurangan NAT ialah bisa menyebabkan masalah pada aplikasi yang memerlukan koneksi langsung seperti VoIP atau game online, menambahkan kompleksibilitas pengolahan jaringan. Tidak semua protokol bekerja dengan baik di balik NAT tanpa konfigurasi tambahan. Dan langsung saja masuk ke topologinya. Di sini tampilannya. Dan ya, topologi ini terdiri dari 3 PC, 1 switch, 2 router, dan 1 server. Ketiga PC berada di jaringan lokal dan menggunakan alamat IP privat masing-masing. Ya. Nah, PC-PC ini terhubung ke switch, lalu disambungkan ke router NAT atau NAT. Nah, dan router NAT ini memiliki dua sisi, dengan sisi dalam LAN ke switch dengan IP-nya sendiri, sisi luar dalam LAN, sisi luar dalam WAN ke router dengan IP publiknya yang seperti 202.100 ya, ada di situ. Dan ya, router NAT ini dikonfigurasi menggunakan NAT overload atau PAT, Port Address Translation. Dengan teknik ini, semua PC bisa mengakses jaringan luar menggunakan satu IP publik saja. Router NAT kemudian terhubung ke router ISP dan dari sana terhubung ke server dengan alamat 201 ya, 201 di seberangnya di sini. Tujuan dari topologi ini adalah agar PC bisa mengakses server tersebut, misalnya untuk mengirim ping, karena IP PC adalah IP privat. Mereka harus diterjemahkan dahulu oleh router NAT. Router NAT akan mengubah IP privat menjadi IP public ya, yang 202 itu, dan membedakannya dengan nomor port. Gimana tuh? Nah, inilah yang disebut NAT overload. Ketika server membalas, router akan meneruskan data ke PC yang tepat berdasarkan portnya. Dengan begitu, ya semua PC itu bisa mengakses internet meskipun sedikit, hanya punya satu IP public. Jadi itulah maksud dari topologi di Cisco Tracer ini tampilannya. Terima kasih. Nah, dapat dilihat di sini saya telah membuat sebuah topologi NAT. Saya sudah menambahkan IP di masing-masing VC. Setelah kita menambahkannya, kita mengkonfigurasi jaringan apakah bisa. Ini dari PC
168.0.17 mengeping ke router dengan gateway 192.168.0.1. Dapat dilihat kita sudah bisa mengepingnya. Selanjutnya lakukan di masing-masing PC seperti ini. Nah, ketika kita sudah mengeping, kita atur kembali router NAT overload di bagian CLI untuk membuat access list. Untuk mengizinkan jaringan 192.168.0.0.255.255 dengan netmask 255.255.255.0. Kemudian definisikan NAT pool internet IP publik dengan 202.100.23.1 sampai 202.100.23.5. Netmasknya 255.255.255.0. NAT overload diaktifkan menggunakan access list dan file tersebut. Pas Ethernet 0 kita tetapkan sebagai interface NAT inside dan interface keluarnya kita tandai sebagai NAT outside. Setelah semua konfigurasi selesai, kita coba ping lagi. Dapat dilihat berhasil di ping. Selanjutnya saya akan mencoba mengirimkan sebuah pesan dari PC ke server. Dapat dilihat kalau di sini sukses. Simulasinya seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekeliruan, mohon maaf. Terima kasih.